perkenalkan nama saya Jovika Chul, saya dari kelas C5 yang saat ini akan membuat video tutorial tentang aplikasi PsychoPy, yaitu aplikasi software untuk membuat eksperimen psikologi sederhana. Langkah pertama sebelum membuat sebuah eksperimen adalah teman-teman bisa membuat sebuah folder yang berisikan stimulus yang ingin teman-teman pakai untuk eksperimen nanti. Misalkan pada eksperimen kali ini saya ingin membuat stimulus gambar, stimulus suara, stimulus video, dan juga stimulus tulisan. Saya akan mencontohkan cara untuk membuat stimulus-stimulus ini dalam bentuk file Excel. Teman-teman bisa membuka dulu file Excel teman-teman. Saya akan mencontohkan pada bagian stimulus gambar. Nah, di sini terdapat tulisan gambar. Jadi pada baris pertama ini teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan stimulus yang teman-teman masukkan. Misalnya gambar, tulisan, video, suara, atau yang lainnya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa memasukkan path dari setiap stimulus yang akan teman-teman masukkan. Misalnya di sini adalah path dari gambar-gambar yang telah saya download sebelumnya. Cara untuk membuat path-nya adalah ini bisa di-drag aja, lalu ini bisa diklik kanan, lalu di sini ada copy as path. Kalau udah dipencet, di sini tinggal di-paste aja, dan akan muncul path seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk suara dan juga video, namun kecuali untuk tulisan, teman-teman bisa langsung untuk menuliskan tulisan yang teman-teman inginkan. Seperti ini. Lalu jika sudah selesai, kita bisa masuk ke aplikasi PsychoPy. Baik, sudah terbuka. Nah, untuk PsychoPy sendiri, terdapat 3 bagian, yaitu ada bagian runner, builder, dan juga coder. Namun, yang akan saya pakai di sini adalah yang bagian builder saja. Nah, selanjutnya, di bagian kanan sini terdapat stimulus dan respon yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk stimulusnya, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya, untuk eksperimen kali ini kami akan memakai stimulus gambar, video, suara, dan juga teks. Sehingga di sini kita bisa memakai bagian image, movie, sound, dan juga teks. Lalu di sini ada bagian respons. Untuk eksperimen kali ini kita akan memakai respon bagian keyboard, microphone, slider, dan juga mouse. Baik, sebelum memulai eksperimen, teman-teman bisa meng-save dulu file PsychoPy-nya pada folder yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Misalkan di sini saya akan menamai ini eksperimen 1. Bisa langsung di-save aja. Lalu, jika sudah, kita bisa menggunakan eksperimen setting di sini untuk menyiapkan file eksperimen kita. Di sini ada bagian basic. Lalu pada bagian screen ini, teman-teman bisa mengganti warna background color. Misalnya di sini saya akan mengganti jadi warna purple, bisa dipencet aja, lalu bisa di-insert. Setelah itu, kita bisa mengaktifkan bagian show mouse ini, supaya pada saat eksperimennya dimulai, kursor mouse-nya tetap kelihatan. Lalu yang lain bisa dicek saja, dan jika sudah selesai bisa klik OK. Baik, untuk sekarang kita akan masuk pada rutin yang pertama. Ini sudah ada rutin pertama. Di sini saya akan mengganti bagian rutin ini menjadi bagian opening. Ini bisa di-rename aja. Misalnya saya ingin menulis opening. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat opening atau pembukaan dari eksperimen teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan teks. Misalnya, saya ingin membuat kata-katanya seperti ini. Welcome to today's experiment, click space to continue. Lalu jika ada durasi ini bisa dihapus aja. Lalu ini posisinya sudah benar. Dan karena tadi background-nya sudah warna ungu, ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna putih untuk teksnya. Dan jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan, karena tadi ada instruksi click space to continue, di sini sudah ada pilihan allowed keys-nya teman-teman. Nah, ini kita tinggal hapus aja, jadi yang bagian space aja. Lalu ini kita bisa setting every repeat.
Lalu jika ada durasi dihapus saja. Jika sudah selesai, kita bisa pencet OK. Baik, untuk bagian opening sudah jadi, kita coba untuk run terlebih dahulu untuk memastikan. Ini kita pencet OK aja. Baik, ini sudah jadi ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke rutin yang pertama. Ini kita bisa insert rutin di sini, lalu pencet new. Misalnya di sini saya ingin menuliskan R1 gambar. Bisa pencet OK, dan di sini ada titik, bisa ditambahkan di samping opening sini. Nah, pada bagian rutin pertama, karena kita akan membuat stimulus gambar, kita bisa menambahkan teks seperti sebelumnya untuk instruksi. Misalkan tadi di sini, saya ingin memberikan instruksi, can you guess the characters of Inside Out? Lalu ini untuk durasinya bisa dihapus aja. Untuk layoutnya, kita bisa menaruh di 0,0,3 supaya tulisannya itu berada di atas, seperti itu. Lalu ini appearance-nya juga bisa kita ganti warnanya. Misalkan warna putih, di-insert aja. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Setelah itu, kita bisa menambahkan respon berupa slider seperti ini. Nah, untuk slider sendiri, di sini ada macam-macam style, tapi di sini saya akan memakai style radio. Nah, untuk labelnya sendiri, ini dibebaskan untuk teman-teman. Nah, untuk saya ingin membuat pilihan seperti ini. Dan jangan lupa jika teman-teman membuat label seperti ini, ditambahkan petik 1. Lalu kita cek terlebih dahulu untuk layout-nya. Ini bisa dikurangi sedikit supaya nggak terlalu di bawah posisinya. Nah, ini untuk label color-nya juga bisa diganti. Misalnya saya ingin menyesuaikan sama tulisannya, jadi warnanya ikut warna putih. Tadi ini juga sudah warna putih. Dan untuk marker color-nya warna merah aja. Jika sudah selesai, bisa klik OK. Nah, karena ini stimulus gambar, jangan lupa untuk menambahkan bagian image ini. Kita bisa hapus saja durasinya, lalu di sini kita tuliskan $gambar. Nah, untuk tulisan gambar ini, teman-teman harus mengikuti sesuai dengan file Excel yang sudah teman-teman buat. Jadi, kalau misalnya teman-teman menuliskan gambarnya dengan huruf kapital di depan, maka di bagian image properties pun juga harus ditulis seperti itu. Ini kita bisa set every repeat. Lalu untuk layout-nya, ini saya taruh 0,4 saja, supaya tidak terlalu besar size-nya. Lalu jika sudah selesai, bisa klik OK. Nah, untuk menjalankan rutin pertama, kita harus membuat loop. Nah, untuk loop-nya kita bisa taruh di sini dan di sini. Nah, untuk loop-nya sendiri, ini akan ada numbers of repeat-nya, bisa dituliskan satu aja. Lalu untuk kondisinya, kita bisa memilih file Excel yang udah tadi kita buat. Misalkan tadi gambar, kita bisa masukkan stimulus gambar. Nah, ini sudah ada 5 condition with 1 parameter. Kalau sudah selesai, bisa diklik OK. Oke, untuk rutin pertamanya sudah jadi, kita coba run dulu ya. Bisa diklik OK aja. Oke, nah ini sudah ada teman-teman, ini bisa diklik lalu lagi pencet aja. Untuk posisinya juga udah pas ya teman-teman, nggak terlalu jauh. Oke, untuk rutin pertama sudah selesai, sekarang kita akan lanjut ke rutin kedua. Kita bisa insert rutin lagi, insert new, misalnya saya ingin kali ini berupa teks. Kita bisa tambahkan di samping rutin 1, lalu sama seperti sebelumnya, kita bisa menambahkan teks instruksi terlebih dahulu. Ini durasinya bisa dihapus aja. Lalu kita bisa menambahkan instruksi yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, lalu untuk layout-nya kita bisa menaruh di posisi minus 0,2. Ini supaya tulisannya itu berada di bawah ya teman-teman. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Nah, karena ini berupa stimulus teks, kita bisa menambahkan teks kembali. Ini juga bisa dihapus aja. Nah, ini kita setting every repeat, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa menuliskan $tulisan. Sama seperti sebelumnya, teman-teman, ini harus disesuaikan dengan file Excel yang sudah teman-teman buat. Ini untuk posisinya sudah aman, kita bisa klik OK. Nah, setelah itu,
Jika sudah selesai, kita bisa menggunakan respon berupa keyboard. Nah, tadi karena saya membuat instruksi press T dan press F, jadi di sini kita bisa ganti aja jadi T dan F. Ini jangan lupa untuk set every repeat, lalu durasinya bisa dihapus. Jika sudah selesai, bisa klik OK. Lalu jangan lupa untuk insert loop, bisa insert dari sini sampai sini. Sama seperti sebelumnya, ini numbers of repeat-nya diganti aja jadi 1. Dan ini kita specify file stimulus tulisan yang sudah teman-teman buat. Baik, ini sudah ada ya teman-teman, 5 condition with 1 parameter. Oke, untuk rutin keduanya sudah jadi, kita coba run terlebih dahulu. Ini sudah muncul teman-teman? Oke, untuk rutin keduanya sudah selesai, sekarang kita akan lanjut ke rutin yang ketiga. Ini bisa pencet new lagi. Misalnya di sini saya ingin rutin ketiga ini berupa suara. Baik, ini kita bisa klik aja di sebelah rutin kedua. Lalu sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menambahkan teks instruksi terlebih dahulu. Ini durasinya bisa dihapus aja. Lalu untuk rutin ketiga, kita bisa menambahkan instruksi. Misalnya saya ingin membuat instruksi seperti ini. To speaking here, guess with your microphone on. Click anywhere to the next sound. Lalu untuk layout-nya, sudah oke di tengah aja. Lalu kita bisa klik OK. Nah, karena ini adalah stimulus suara, kita bisa menambahkan bagian sound. Ini kita bisa hapus saja durasinya. Lalu untuk sound-nya, kita bisa menambahkan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, teman-teman, jika tulisan suara ini harus mengikuti file Excel yang sudah teman-teman buat. Nah, untuk device-nya, ini teman-teman bisa pencet untuk from preference aja. Oke, jika sudah selesai, bisa pencet OK. Lalu selanjutnya, kita bisa menggunakan respon berupa mouse. Nah, ini biasanya udah ke setting sendiri, teman-teman. Jadi, untuk durasinya dihapus aja. Dan tadi karena saya menuliskan instruksi click anywhere to the next sound, ini udah benar ya, di bagian any click aja. Lalu, jika sudah selesai, bisa pencet OK. Nah, karena tadi saya juga menaruh instruksi guess with your microphone on. Jadi, di bagian respon ini kita bisa menambahkan bagian mikrofon. Ini durasinya bisa dihapus aja. Nah, untuk device-nya, jangan lupa untuk pilih bagian default. Oke, jika sudah selesai, bisa pencet OK aja. Nah, jangan lupa untuk menambahkan loop supaya eksperimen bisa berjalan. Dari sini sampai sini, numbers of repeat-nya ganti 1 aja, dan kondisinya kita bisa menambahkan stimulus suara. Oke, ini udah ada ya teman-teman, 5 condition with 1 parameter. Oke, untuk rutin ketiga sudah selesai. Kita coba run dulu untuk memastikan. Oke, ini udah ada. Nah, ini untuk suaranya udah muncul. Dan kita bisa langsung klik aja untuk ke sound. Oke. Untuk rutin ketiga sudah selesai, sekarang kita akan lanjut ke rutin yang keempat. Misalnya di sini saya ingin menuliskan rutin keempat video. Lalu kita bisa klik aja di sini. Nah, untuk rutin video, sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menambahkan teks instruksi kalian. Misalnya di sini saya mau instruksinya tuh seperti ini. How's Riley feeling right now? Durasinya bisa dihapus aja. Lalu untuk layout-nya, jangan lupa ditambahkan 0,3 supaya dia berada di atas. Lalu untuk warnanya, kita bisa ganti jadi warna putih, di-insert aja. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Lalu karena ini stimulus video, kita bisa menambahkan bagian movie. Ini durasinya bisa dihapus aja.
Lalu di sini kita bisa tuliskan seperti tadi $video. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan file Excel teman-teman ya. Lalu ini di set every repeat. Nah, untuk layoutnya akan saya kecilin sedikit supaya tidak terlalu besar. Jadi 0,4 aja. Lalu jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan slider. Nah, kali ini saya akan menggunakan style rating seperti ini. Sama seperti label sebelumnya, sebenarnya tidak ada bedanya, tapi saya ingin memvariasikan bentuk slidernya saja. Lalu untuk layoutnya ini bisa dikecilin sedikit supaya posisinya tidak terlalu di bawah. Lalu untuk label colornya ini juga bisa diganti teman-teman. Bisa di-insert aja. Misalnya sini saya pakai warna putih. Oke, dan jika sudah selesai kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk insert loop. Ini bisa kita ganti aja numbers of repeat-nya dan kondisinya pakai yang stimulus video tadi. Oke, ini udah ada 5 condition with 1 parameter. Kita klik OK. Nah, untuk rutin keempatnya sudah jadi. Sekarang kita coba run terlebih dahulu. Baik, ini sudah muncul. Madness is in the house. When you find it, Riley's mine. Get on your feet and make some noise. We gotta get our mouth out. Let me out. Stop with spirit and Oke, unbeatable energy. kita mulai teman-teman. Advising on your social life or on life's little messes. When anger is in control. Is the situation in self. Touch of a kind heart sadness. Oke. Untuk rutin keempatnya sudah selesai. Lalu terakhir, jangan lupa untuk menambahkan closing teman-teman sebagai penutup dari eksperimen teman-teman. Bisa ditambahkan di sebelah rutin keempat. Lalu tidak jauh beda dari opening, kita menambahkan teks penutup eksperimen kita. Misalnya kita mau kata-katanya itu. Thank you for joining today's experiment. Click anywhere to finish. Durasinya bisa dihapus aja. Lalu untuk posisinya udah, bisa diklik OK. Nah, di sini saya akan memakai respon mouse lagi. Jadi ini durasi dihapus aja dan saya mau tadi klik anywhere to finish. Jadi ini sudah benar ya. Any klik. Dan jika sudah selesai kita bisa pencet OK. Nah, untuk eksperimen psikologi sederhana teman-teman sudah jadi. Kita bisa run dari awal sampai akhir. Untuk pilihan run-nya itu ada pilot dan run. Kalau run itu untuk full screen dan pilot itu untuk gambar kecil seperti sebelumnya. Tapi di sini saya akan menggunakan bagian pilot aja. Ini ada runner-nya terlebih dahulu. Lalu bisa dipencet OK. Coming to you live in Riley's mind. Get on your feet and make some noise. Let me at him! We gotta get our mouth guard, people. No, that's not ours. Madness is in the house. Touch and a kind heart sadness leap. Is the situation and settle. Advising on your social life or on life's little messes. Disgust. Anger is in control. Unstoppable spirit and unbeatable energy. Baik, untuk eksperimen hari ini sudah selesai. Demikian untuk video tutorial PsychoPie pada eksperimen kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.